Halo semuanya, pernahkah kalian melihat seseorang tiba-tiba gatal, bengkak, atau bahkan kesulitan bernafas? Itu namanya alergi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk materi kali ini, yaitu manajemen alergen. Alergi disebabkan karena reaksi berlebihan dari sistem imun tubuh terhadap benda atau bahan tertentu. Padahal sebenarnya bahan tersebut tidak berbahaya untuk orang-orang yang tidak menderita alergi. Orang yang rentan alergi disebut atopi. Bahan-bahan yang bisa bikin reaksi alergi disebut alergen. Adapun kategori alergen menurut Codex Alimentarius dan Peraturan BPOM nomor 31, contoh dari alergen terdiri 10 macam. Yang pertama, ada serealia mengandung gluten seperti gandum dan olahannya. Kemudian ada telur, ikan, crustaceans seperti udang, lobster, kepiting. Ada moluska seperti tiram, kerang, bekicot, siput laut. Kemudian ada kacang tanah, ada kedelai, kacang pohon seperti kacang kenari, almond, hazelnut, dan lain-lain. Kemudian ada susu dan sulfit. Penyebaran alergen ini bisa masuk ke tubuh, dihirup melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. Seseorang berisiko 7 kali lipat mengalami alergen kalau kedua orang tuanya atau saudara kandungnya ada riwayat atopi seperti alergi. Ataupun asma, alergi ini bisa muncul sejak kecil atau tiba-tiba saat dewasa. Mengapa seseorang bisa mengalami alergi? Ini semua berawal dari fase kenalan atau sensitisasi saat tubuh pertama kali terpapar suatu alergen. Misalnya udang, dia bakalan kenalan sama sistem imun yang bertugas melindungi tubuh dari benda asing. Tetapi di fase kenalan ini terjadi kesalahpahaman sistem imun di tubuh. Malah salah paham menganggap udang adalah ancaman bagi tubuh. Akhirnya, sistem imun membentuk antibodi spesifik. Antibodi spesifik dibawa sama aliran darah ke seluruh tubuh dan biasanya akan menempel di hidung, tenggorokan, saluran cerna, dan kulit. Tetapi di fase ini tubuh belum bereaksi apa-apa. Fase selanjutnya, saat tubuh terpapar lagi sama alergen yang sama dalam jumlah yang lebih banyak, alergen ini bakalan dekat sama antibodi spesifik yang udah salah paham menganggap si alergen adalah ancaman dan bereaksi melepaskan berbagai senyawa kimia yang bisa merusak dan melukai jaringan di sekitarnya. Sehingga terjadinya reaksi di kulit, bisa bikin gatal-gatal kemerahan hingga bentol-bentol, bisa juga bikin mata memerah dan gatal di saluran nafas, bisa menimbulkan gejala bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung berair, dan batuk-batuk sampai sesak nafas. Potensi alergen dalam bahan kemasan, pertama ada perekat. Beberapa perekat mungkin mengandung protein dari susu atau gandum yang dapat menjadi alergen. Kemudian tinta dan pewarna. Tinta atau pewarna tertentu mungkin mengandung bahan alergen seperti protein dari kacang atau kedelai. Kemudian juga ada pelapis yang berasal dari bahan alami seperti protein hewan atau nabati yang mengandung alergen. Resiko kontaminasi yang dapat terjadi, pertama, kontaminasi silang dari bahan baku atau proses produksi. Yang kedua, dari bahan kemasan yang mengandung alergen seperti tinta, perekat, dan lain-lain. Kemudian ada residuan produksi sebelumnya di lini mesin. Adapun cara mengendalikannya, yang pertama adalah identifikasi risiko, seperti periksa bahan baku dan pemasok. Kemudian pengendalian produksi, gunakan jalur terpisah dan pembersihan efektif. Yang ketiga, pelabelan yang jelas, tambahkan peringatan alergen jika diperlukan. Yang keempat, pelatihan karyawan, edukasi tentang bahaya dan pencegahan alergen. Yang kelima, verifikasi dan audit, uji produk dan lakukan audit rutin. Sekarang kita tahu bahwa alergen bukan sekedar bahan kecil, tetapi bisa berdampak besar bagi kesehatan konsumen. Dengan menerapkan pengendalian yang tepat dari bahan baku, proses produksi, hingga pelabelan,
kita bisa memastikan produk kita aman dan berkualitas. Ingat, keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Tetap waspada. Mari kita terus bekerja dengan standar terbaik. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.